Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi. Semangat, semangat, semangat. Wah, ada Raso. Raso terbang dengan balon. Hari ini kita mau melakukan kegiatan apa ya? Adik-adik, kemarin kita sudah melakukan kegiatan percobaan dengan menggunakan benda-benda padat dan benda cair. Nah, hari ini kita juga akan melakukan percobaan dengan wujud benda yang lain, yaitu benda gas. Adik-adik tahu apa itu benda gas? Nah, pada video ini nanti kita akan membahas tentang benda gas. Kemudian kita juga akan melakukan permainan kepala, pundak, lutut, dan kaki dengan menggunakan balon atau bola. Kemudian kita juga akan belajar tentang aturan-aturan yang ada di rumah. Nah, adik-adik, sudah siap belajar? Jika sudah siap, kita mulai yuk belajarnya. Oh iya, sebelum kita melakukan percobaan dengan menggunakan balon, kakak memiliki sebuah cerita tentang balon dan perahu kertas. Yuk kita lihat sama-sama. Di suatu tempat ada balon dan perahu kertas yang sedang bermain bersama. Balon berkata, "Perahu, bagaimana cara kamu berlayar?" Kemudian perahu kertas menjawab, "Dengan bantuan angin, balon." Kemudian balon bertanya lagi, "Angin? Apa itu angin?" Kemudian perahu kertas menjawab, "Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa kamu bisa menggelembung?" Kemudian balon menjawab, "Karena di dalam perutku juga ada udara, perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung." Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Nah, adik-adik, udara bukan hanya berguna untuk balon dan perahu kertas, udara juga berguna untuk kita sebagai manusia. Sekarang, kita perhatikan percobaan berikut ini ya. Jangan lupa siapkan balon dan kantong kreseknya, adik-adik. Nah, adik-adik, kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan balon dan kantong kresek. Pertama, kita tiupkan udara ke dalam balon ini. Caranya sangat mudah, tinggal kita tiup seperti biasa saja, seperti ini. Nah, adik-adik lihat kan, setelah udaranya ditiupkan, bentuk balon yang tadinya lepek menjadi menggembung. Ini menandakan bahwa udara yang masuk ke dalam balon menekan ke segala arah dan membuat balon ini menjadi menggembung. Jika kita membuka mulut balonnya, maka udaranya akan keluar. Dan kita coba ya, seperti ini. Nah, udaranya akan keluar dan bentuk balonnya akan kembali lepek seperti ini. Tapi tadi adik-adik bisa melihat tidak udaranya yang keluar dari balon? Tidak ya, karena memang udara tidak bisa dilihat, tapi udara dapat dirasakan. Oke, sekarang kita tiup lagi ya. Nah, sudah jadi. Sekarang, supaya udaranya tidak keluar lagi dari balon, kita ikat mulut balonnya sehingga udaranya bisa tetap ada di dalam balon. Kita ikat seperti ini. Adik-adik, jika tidak bisa mengikatnya, kalian bisa minta bantuan kepada orang tua atau anggota keluarga lain. Jangan lupa untuk mengucapkan kata-kata tolong ketika meminta bantuan dan ucapkan terima kasih ketika kalian sudah menerima bantuan. Oke, balonnya kita simpan dulu ya.
Nah, adik-adik, sekarang kita tiup juga pada kantong kresek ini. Perhatikan bentuk awalnya ya. Kantong kresek ini tipis dan pipih. Lihat. Seperti ini. Nah, sekarang kita tiupkan udara ke dalam kantong kresek ini. Adik-adik bisa meniupkannya melalui bagian atas kantong kreseknya, sama seperti ketika kalian tadi meniupkan udara ke dalam balon. Kita tinggal tiup kantong kreseknya seperti ini. Nah, perhatikan dengan baik ya adik-adik. Kantong kresek yang tadinya tipis dan pipih, sekarang bentuknya menjadi seperti ini, menggelembung. Menggelembung karena di dalamnya ada udara. Supaya udaranya tidak keluar, sama kita ikat bagian atasnya supaya tertutup dan bisa menyimpan udara di dalam kantong plastiknya ya. Nah, seperti ini. Oke adik-adik, coba perhatikan kedua benda ini, balon dan juga kantong plastik. Ketika ditiupkan udara, ini sudah ada udara di dalamnya, ini juga sudah ada udara di dalamnya. Apakah bentuknya sama? Coba perhatikan. Apakah bentuknya sama? Tidak. Balon bentuknya bulat, sedangkan plastik bentuknya mengikuti bentuk plastiknya. Ini juga balon mengikuti bentuk balonnya. Jadi, udara ini sifatnya berubah bentuk mengikuti wadahnya dan mengisi semua ruangan yang ada. Seperti ini. Kegiatan meniup balon dan kantong plastik. Balon terbuat dari karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, sifat dari udara, bentuknya berubah mengikuti bentuk wadahnya. Nah, adik-adik, setelah tadi kita melakukan kegiatan meniup balon, kita jadi mengetahui beberapa kata-kata baru. Kata-kata baru yang kita pelajari hari ini adalah angin, artinya udara yang bergerak. Yang kedua, balon. Balon adalah benda elastis yang dapat menggelembung. Yang ketiga, menggelembung. Menggelembung itu artinya membesar karena udara. Yang keempat, wadah. Artinya adalah tempat penyimpanan. Dan yang kelima adalah berubah, yang artinya berbeda dari semula. Sekarang, mari kita lakukan permainan dengan menggunakan balon yang tadi sudah kita tiup yuk. Nah adik-adik, setelah tadi kita meniup balon, sekarang kita lakukan satu permainan yuk. Kita akan melakukan gerakan-gerakan non-lokomotor. Tapi sebelum kita melakukan permainan yang ada gerak non-lokomotornya, kita harus mengetahui dulu apa sih gerak non-lokomotor itu. Gerak non-lokomotor adalah gerakan dengan tidak berpindah tempat. Contohnya, gerakan non-lokomotor adalah gerakan berjalan di tempat. Kemudian ada juga gerakan memutar kepala seperti ini. Kemudian ada juga gerakan yang menggunakan tangan, seperti memutar tangan dari depan ke atas, kemudian ke belakang, kemudian ke bawah. Nah, ini bisa dilakukan dengan lebih cepat, seperti ini. Adik-adik pernah mendengar lagu kepala, pundak, lutut, dan kaki? Nah,
Kakak mempunyai permainan dengan lagu itu. Permainannya berisi gerakan-gerakan lokomotor, tapi dimainkan dengan menggunakan lagu kepala, pundak, lutut, dan kaki. Nah, supaya lebih seru, kita pakai bola yang tadi kita tiup sebagai alat permainannya ya. Jika adik-adik tidak mempunyai balon, kalian bisa menggunakan bola atau benda yang bulat untuk memainkannya. Nah, aturan pada permainan ini, kita pertama letakkan balonnya di antara kedua kaki, seperti ini. Yang kedua, aturannya adalah ketika nanti kita menggerakkan badan kita, balonnya tidak boleh jatuh ya. Jadi balonnya harus tetap ada di antara kedua kaki kita. Oke adik-adik, sudah siap? Balonnya kita taruh dulu di antara kaki kita. Dan kita sambil bernyanyi ya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mudah sekali kan adik-adik? Kalian bisa melakukannya bersama anggota keluarga di rumah supaya lebih seru. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain, tidak boleh curang. Aturan tidak hanya di dalam permainan saja. Di rumah Roni juga ada beberapa aturan. Kita lihat aturan di rumah Roni ya. Aturan di rumah Roni. Yang pertama, bangun pagi pukul 5 tepat. Yang kedua, setelah bangun, rapikan tempat tidur. Yang ketiga, selalu minta izin ketika bepergian. Yang keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Yang kelima, setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Yang keenam, sore hari membantu pekerjaan orang tua. Yang ketujuh, pukul 19 atau pukul 7 malam, belajar dengan rajin. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, pukul 21 atau pukul 9 malam, waktunya untuk tidur. Apakah di rumah adik-adik juga ada aturan? Apa saja aturan yang ada di rumah adik-adik? Semua aturan dibuat untuk dipatuhi ya adik-adik. Jangan sampai kita melanggar aturan. Itu berarti kita tidak disiplin. Oke adik-adik, cukup sekian materi pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.